Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW ternyata pernah berjanji melindungi umat Kristiani berserta rumah ibadahnya. Janji itu dinyatakan kepada umat Kristiani dari Najran, wilayah di Arab Saudi yang berbatasan dengan Yaman. Kendati janji ini disampaikan kepada Nasrani Najran, tapi ia tidak terbatas buat mereka, namun buat semua kaum Nasrani di seluruh persada bumi dan sepanjang masa. Inilah bukti adanya toleransi yang pernah dipraktikkan Rasulullah SAW. Najran dan kelompoknya serta penganut agama Nasrani di seluruh dunia berada dalam perlindungan Allah dan pembelaan Muhammad Rasulullah menyangkut harta benda, jiwa dan agama mereka, baik yang hadir dalam pertemuan ini maupun yang gaib, termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka. Sedikit atau banyak, saya berjanji melindungi pihak mereka dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rahib dan pendeta-pendeta mereka. Demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya juga berjanji memelihara agama mereka dan cara hidup mereka dimanapun mereka berada, sebagaimana pembelaan saya kepada diri dan keluarga dekat saya, serta orang-orang Islam yang seagama dengan saya. Karena saya telah menyerahkan kepada mereka perjanjian yang dikukuhkan Allah, bahwa mereka memiliki hak serupa dengan hak kaum muslimin, dan kewajiban serupa dengan kewajiban mereka. Kaum muslimin pun berkewajiban seperti kewajiban mereka berdasarkan kewajiban memberi perlindungan dan pembelaan kehormatan, sehingga kaum muslimin berkewajiban melindungi mereka dari segala macam keburukan, dan dengan demikian mereka menjadi sekutu dengan kaum muslimin menyangkut hak dan kewajiban. Tidak boleh uskup dari keuskupan mereka diubah, tidak juga kekuasaan mereka atau apa yang selama ini mereka miliki. Tidak boleh juga dituntut seseorang atas kesalahan orang lain, sebagaimana tidak boleh memasukkan bangunan mereka ke bangunan masjid atau perumahan kaum muslimin. Tidak boleh juga mereka dibebani kezaliman menyangkut pernikahan yang mereka tidak setujui. Keluarga wanita masyarakat Nasrani tidak boleh dipaksa mengawinkan anak perempuannya kepada pria kaum muslimin. Mereka tidak boleh disentuh oleh kemudaratan. Kalau mereka menolak lamaran atau enggan mengawinkan karena perkawinan tidak boleh terjadi, kecuali dengan kerelaan hati. Apabila seorang wanita Nasrani menjadi istri seorang Muslim, maka sang suami harus menerima baik keinginan istrinya untuk menetap dalam agamanya dan mengikuti pemimpin agamanya, serta melaksanakan tuntunan kepercayaannya. Tidak boleh hal ini dilanggar. Siapa yang melanggar dan memaksa istrinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan urusan agamanya, maka dia telah melanggar perjanjian yang dikukuhkan Allah dan mendurhakai janji Rasulnya, dan dia tercatat di sisi Allah sebagai salah seorang pembohong. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka, atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan buat mereka demi kemaslahatan agama mereka, serta pemenuhan janji Rasul kepada mereka, dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Janganlah mendebat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berselisih pendapat denganmu, kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang melampaui batas. Dan katakanlah, kami percaya dengan apa yang diturunkan Allah kepada kami, yaitu Al-Quran, juga dengan apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Taurat dan Injil. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kami hanya tunduk kepadanya semata. Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Mereka hendaknya diberi perlindungan berdasar kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka, kapan dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dikutip dengan berbagai riwayat oleh Abi Yusuf dalam bukunya Al-Kharaj, Ibnu Al-Qayyim dalam Zad Al-Ma'ad.